kalau dikerjakan tidak berdosa, ketika ditinggalkan malah dapat pahala. Kapan hukum makruh itu berlaku? Kalau selama ini memang dia bisa duduk, bisa berdiri kalau makan dan minum. Dipilihnya nggak mulai berdiri dulu aja. Ini berlaku sama dia hukum sunnah. Dipilihnya berdiri, nggak mau dia duduk. Kalau selama ini dia bisa duduk, ini berlaku bagi dia hukum makruh. Tapi kalau dia udah milih berdiri aja, nggak duduk. Kalau mau makan mau minum berdiri aja, dan pernah perlu harus mikir dulu, maka ini tidak berlaku hukum makruh sama dia. Contoh sederhana, apa hukum makan bawang? Itu saya bilang merokok, ada fatwa ulama, fatwa majelis ulama, merokok itu haram. Jadi agak sulit kita menjelaskannya. Kita ambillah contoh hukum makan bawang. Hukum makan bawang itu kan semuanya dianggap bagian dari makruh. Kapan hukum makan bawang itu makruh? Jawabannya saat dia memang bukan makan bawang. Mau dia makan bawang. Tapi kalau dia tidak suka memang makan bawang, berlaku hukum makruh dan berlaku semuanya. Contoh makan jengkol. Apa hukum makan jengkol? Makruh buat siapa? Buat orang yang mau makan jengkol. Kalau dia memang tak suka pulang makan jengkol, tidak berlaku hukum dia, hukum makruh. Kenapa? Karena dia memang tidak suka dengan jengkol. Jadi makruh itu berlaku ketika dia memang mau melakukannya, tapi dipilihnya tak mau melakukannya, barulah dia mendapatkan hukum makruh. Ketika ditinggalkannya, dia mau dia melakukan itu, barulah dia dapat pahala. Itulah dia gambarannya. Baik, ini kajiannya topik kita terkait dengan hukum berdiri. Mana tahu Bapak Ibu mengalami pesta standing party namanya, makan sambil berdiri. Kalau misalnya ingin mengikut pendapat yang bilang boleh, itu adalah pendapat mazhab Maliki. Kalau yang bilang itu makruh, itu ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan kalau yang bilang itu minumnya yang haram tapi makannya hukumnya boleh, itu adalah mazhab Zahiriyah. Tinggal kita lah yang melihat yang kondisinya. Ada kegiatan kemarin saya hadiri Walimatus Safar. Kebanyakan meja, kursinya nggak ada, sedikit kursinya. Akhirnya begitu mengambil makanan, banyak orang bingung, kayak mana makannya? Itu masih makan, belum ambil air minum. Kenapa? Karena tidak ada tempat duduk. Meja besar, kursinya paling terbatas. Akhirnya tamu banyak-banyak, mengeludak kan gitu, bingung. Ini makan sambil berdiri. Nah, mana tahu itu kejadian. Boleh ya Ustaz, saya tidak pakai mazhab Maliki, tidak pakai Syafi'i yang menyatakan sunnah untuk duduk. Boleh, kenapa? Karena dia tidak ada hubungan keterlanjutan dengan yang lain. Tapi kalau dia tetap bersikuku dengan mazhab Syafi'i, yang menjadi dia melakukan yang makruh kalau dia makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, kalau mazhab Zahiriyah, sekali lagi saya katakan, yang haram itu adalah minum berdiri. Kalau makan berdiri hukumnya adalah boleh. Ini yang pernah saya lihat di Jakarta. Di Jakarta kalau makan orang itu berdiri, tapi kalau minum itu mereka pilihnya duduk, dicari tempat duduknya. Nah, ini berarti mereka menggunakan mazhab Zahiriyah, terlepas apakah mereka memang tahu ataukah tidak, tapi intinya yang pernah saya lihat seperti itu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 3 menit, saya persilakan. Ya. Umumnya yang saya perhatikan, kalau makan ataupun minum berdiri itu umumnya di hotel-hotel. Tadi itu kasusnya kalau memang tempat ataupun kondisinya memang tak memungkinkan, tapi memang sudah terbatas, ya. Gimana hukumnya? Iya. Kemudian yang kedua terkait tadi makan nggak boleh dihembus-hembus, pemahaman saya karena yang kita cium itu adalah CO2, sehingga itu kan sebenarnya
karbon dioksida. Iya. Sementara yang kita butuhkan adalah oksigen. Nah, itulah mungkin kenapa pemahaman itu nggak boleh ditiup-tiup. Mungkin itu Ustaz. Iya, baik. Misalnya kondisinya tadi memang Ustaz di hotel ya nggak ada di tempatnya tuh, kecuali memang harus makan dan minum berdiri. Maka bagaimana sikap kita? Pertama, kita bisa memilih, ya udahlah, aku ikut pendapat Malikiyah. Boleh nggak? Boleh ketika itu. Nanti habis itu balik lagi kita seperti di awal, kita memilih dalam keadaan duduk. Atau kita memilih pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan, ya udah, saya pilih apa-apa makruh, biasanya sekali-sekali makruh. Itu silakan. Nah, yang jelas kita tahu bahwa yang kita pilih ini memang dalam keadaan kondisinya darurat yang harus melakukan memilih pendapat tersebut. Nah, misalnya kita dalam sisi medis atau dalam pandangan ya medis ya namanya, menyatakan bahwa ada hal yang zat yang gak bagus kalau misalnya kita ditiru, tapi akan lebih bermanfaat juga kita berani karena mengamalkan hadis Nabi sehingga tidak kita tiru, adalah tambahan pahala. Karena Nabi mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada umatku, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi ketika kita memilih untuk tidak meniup, ketika kita memilih untuk menghembus-hembuskan makanan tadi, niatnya bolehlah kita katakan mengikut hadis Nabi. Walaupun dari sisi medis memang itu gak bagus gitu. Jadi kita tambah sama seperti kita mencuci tangan. Cuci tangan itu kan medis menganjurkan setelah COVID itu kan bukan ini aja, tapi juga ada ini. Rupanya Nabi juga mengajarkan kalau cuci tangan juga sama kayak medis itu. Kita tirulah. Jadi bukan sekedar medisnya, tapi juga kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu jawaban saya, Allah dan Rasul. Ya. Udah. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban